bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya lakukan di sekolah. SDN 03 Paguat terletak di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. SDN 03 Paguat berada di tengah-tengah daerah pemukiman penduduk. Di SDN 03 Paguat banyak ditanami berbagai macam buah-buahan dan tanaman lainnya. Yang paling banyak yaitu tanaman ubi. Hampir di seluruh lingkungan sekolah ditanami tanaman ubi seperti di depan sekolah, di samping perpustakaan, di kebun sekolah, dan di samping kelas. Selain itu, pada saat proses pembelajaran, peserta didik selalu membuat karya berupa gambaran-gambaran pada masing-masing buku belajarnya. Dengan peserta didik tidak pernah diam dan ada saja hasil gambarannya. Melihat kondisi tersebut, saya, kepala sekolah, dan guru lainnya berdiskusi melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, yaitu membuat makanan tradisional daerah Gorontalo yang berbahan dasar utama ubi sabongi dan membatik ekoprint. Dengan harapan murid dapat membangun profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sosialisasi proyek kepada seluruh orang tua siswa kelas 1 dan kelas 4 untuk memperkenalkan kurikulum merdeka dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kepada seluruh orang tua siswa kelas 1 dan kelas 4. Pelaksanaan asesmen diagnostik kepada seluruh siswa kelas 4. Paparan ilmu 1, mengenal jenis-jenis makanan tradisional. Siswa diperkenalkan berbagai macam jenis makanan sekaligus jajanan tradisional daerah Gorontalo. Paparan ilmu 2, mengenal jenis-jenis batik. Seluruh siswa diperkenalkan berbagai jenis, warna, serta motif batik. Asesmen formatif 1, makananku budayaku. Seluruh siswa kelas 4 mengisi asesmen formatif 1, yaitu menuliskan nama, daerah asal, lagu asal, bahasa asal, serta makanan daerah Gorontalo, dan merangkum materi tentang batik. Paparan ilmu 1, cara pembuatan sabongi. Seluruh peserta didik diajarkan alat dan bahan serta tata cara pembuatan jajanan tradisional Gorontalo yang berbahan dasar ubi, yaitu sabongi. Paparan ilmu 2, langkah-langkah membatik ekoprint. Seluruh peserta didik diajarkan alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan batik ekoprint. Bangun dan bukalah matamu.
Asesmen formatif 2. Menentukan kembali alat dan bahan dalam pembuatan sabongi. Siswa mengerjakan asesmen formatif 2, yaitu menentukan dan menuliskan kembali alat dan bahan dalam pembuatan sabongi. Asesmen formatif 2 selanjutnya, seluruh siswa menguraikan kembali langkah-langkah membatik ekoprint. Aktivitas siswa selanjutnya yaitu melihat, meraba, dan mencicipi secara langsung jenis-jenis jajanan tradisional daerah Gorontalo. Seluruh siswa kelas 4 bergantian melihat secara langsung jenis-jenis jajanan tradisional Gorontalo serta meraba bentuk jajanan tradisional daerah Gorontalo dan kemudian mencicipi secara langsung jenis-jenis jajanan tradisional daerah Gorontalo. Memperlihatkan secara langsung motif batik kepada seluruh peserta didik. Aktivitas siswa selanjutnya yaitu pengenalan proses pembuatan mading, makanan tradisional daerah Gorontalo, dan batik ekoprint. Pembagian tugas kelompok untuk seluruh peserta didik dari segi pembelian alat dan bahan dalam pembuatan mading sampai dengan proses pembuatan mading. Siswa melakukan wawancara terkait alat dan bahan yang bagus untuk digunakan dalam pembuatan mading. Pada aktivitas kali ini, sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa dalam pembelian alat dan bahan untuk pembuatan mading. Seluruh siswa melakukan wawancara kembali terkait alat dan bahan yang bagus dalam pembuatan mading serta membeli bahan dalam pembuatan mading. Seluruh peserta didik bekerja sama dalam proses pembuatan mading. Adapun tantangan yang muncul pada aktivitas kali ini yaitu siswa kurang memahami teknik dalam memotong ataupun mengukur kayu. Solusinya, sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing siswa hingga selesai pembuatan mading. Seluruh peserta didik melaksanakan tugasnya dengan saling bekerja sama. Pada aktivitas kali ini, tantangan yang muncul yaitu peserta didik kurang memahami teknik pengecetan yang baik dan benar. Solusinya, para guru mengajarkan serta memberikan contoh terkait pengecetan yang baik dan benar. Pada aktivitas kali ini, seluruh siswa saling bekerja sama untuk menghias mading, dan guru membimbing serta mengarahkan siswa dalam menghias mading dengan baik. Seluruh peserta didik saling bekerja sama dalam menghias mading hingga selesai. Papan mading makanan tradisional daerah Gorontalo dan batik ekoprint telah selesai dibuat. Selanjutnya, percobaan dalam pembuatan batik ekoprint.
Pertama-tama, seluruh siswa mengumpulkan daun untuk ekoprint. Tidak semua jenis daun yang dapat digunakan dalam batik ekoprint. Proses pertama yaitu proses modarting, yaitu membersihkan kain dengan merendam kain dengan air tawas. Proses treatment daun dengan menggunakan air cuka. Proses selanjutnya yaitu percetakan di atas kain sesuai bentuk daun yang digunakan. Kain yang sudah dimotif dengan daun selanjutnya dilapisi dengan plastik. Selanjutnya, siswa saling bekerja sama dalam proses percetakan daun pada kain, diketuk atau dipukul dengan menggunakan palu. Seluruh siswa membersihkan sisa-sisa daun yang menempel. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Proses terakhir yaitu proses fiksasi, merendam kain yang sudah diekoprint dengan air tawas. Batik ekoprint pun sudah jadi. Seluruh peserta didik diajak ke tempat pembuatan jajanan tradisional untuk melihat secara langsung proses pembuatan jajanan tradisional yang berbahan ubi. Peserta didik memperhatikan dengan baik proses pembuatan jajanan tradisional yang berbahan dasar ubi. Seluruh peserta didik mencicipi jajanan tradisional yang berbahan dasar ubi, yaitu sabongi. Ini ada kaos dengan daun. Ada air cuka dengan tawas.
Seluruh siswa melakukan tahap mordanting, yaitu cara awal dengan pembersihan kain dengan merendam kain menggunakan air tawas. Cara ini dilakukan agar warna dari daun yang akan digunakan lebih mudah menempel. Lalu rendam kain pada campuran air tawas selama 1 jam dan jemur kain sampai kain mengering. Tahap kedua yaitu treatment herbal atau daun. Cara ini dilakukan untuk mengeluarkan warna-warna dari daun yang akan digunakan supaya warnanya lebih pekat dan jelas. Caranya yaitu dengan merendam daun-daun yang sudah dipilih dengan menggunakan air yang dicampur dengan air cuka. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Proses perendaman kain dan daun-daun. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus Selanjutnya seluruh siswa menjemur kain dan juga daun yang telah didiamkan selama 1-2 jam. Tahap selanjutnya yaitu seluruh siswa melakukan percetakan di atas kain sesuai dengan bentuk daun yang digunakan. Caranya yaitu menempelkan daun-daun yang diinginkan. Usahakan daun tetap pada posisinya dan mulai membentuk motif. Tutup daun dengan menggunakan plastik bening. Tahap selanjutnya yaitu proses percetakan daun pada kain dengan cara diketuk atau dipukul. Kain yang sudah dimotif dengan daun kemudian diketuk-ketuk atau dipukul menggunakan pemukul kayu atau palu sehingga motif atau warna dari daun muncul. Tahap terakhir yaitu menjemur kain yang sudah diekoprint. Seluruh siswa kelas 4 memanen ubi yang berada di depan sekolah. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Proses selanjutnya mereka secara bersama-sama mengupas ubi dan mencuci ubi. Ayo kita jaga Untuk bahan-bahannya yang pertama ada ikan dan rempah, pisang, ubi, kemudian ada minyak, masako, piksin, dan alat ada belangan, piring, mika, dan saringan. Selanjutnya seluruh siswa saling bekerja sama dalam memarut ubi. Ada yang mengerjakan ikan. Selanjutnya ubi yang telah selesai diparut kemudian diperas. Selanjutnya menggoreng ikan. Pada tahap ini muncul 2 tantangan. Yang pertama yaitu sekolah belum menyediakan alat masak memasak. Solusinya sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa dalam hal menyediakan alat masak memasak. Tantangan kedua, masih ada siswa yang takut terkena minyak panas saat menggoreng ikan. Adapun solusinya yaitu setiap siswa secara bergantian menggoreng ikan. kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita
proses memotong pisang. Selanjutnya proses membentuk adonan kue sabongi. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan. Siswa saling bekerja sama dalam membentuk adonan kue sabongi ikan dan sabongi pisang. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Tahap selanjutnya yaitu menggoreng adonan sabongi ikan dan sabongi pisang. Seluruh siswa saling bekerja sama dan secara bergantian menggoreng adonan sabongi ikan dan sabongi pisang. Bersatu dalam perbedaan. Tahap selanjutnya yaitu siswa saling bekerja sama dalam membungkus adonan sabongi ikan dan sabongi pisang yang telah selesai digoreng. Jajanan tradisional Gorontalo sabongi ikan dan sabongi pisang telah siap saji. Tahap terakhir yaitu memperkenalkan jajanan tradisional Gorontalo sabongi kepada seluruh peserta didik dan menjualnya pada saat kegiatan gelar karya P5. Berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Hasil dari pelaksanaan P5, murid sudah bisa mengenal budayanya khususnya dari segi makanan dan jajanan tradisional daerah Gorontalo maupun batik. Murid juga mampu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas membuat mading, membuat batik ekoprint, hingga membuat jajanan tradisional sabongi. Selain itu, murid sudah mampu kreatif dalam menciptakan sebuah motif batik ekoprint. Itulah pelaksanaan P5 yang telah saya lakukan di kelas 4 SDN 03 Paguat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.